Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita akan bahas hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami' di akhir Bulughul Maram ya, tentang motivasi berakhlak mulia ya. Pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat penting karena salah satu pintu ibadah yang luar biasa adalah ibadah akhlak. Ya, sebagaimana kalau kita ingin berhaji kita harus belajar fikih haji, kalau kita umrah kita belajar fikih umrah, kalau kita puasa maka kita belajar fikih puasa karena haji umrah puasa adalah ibadah ya. Maka demikian juga akhlak. Kita harus belajar bagaimana berakhlak yang baik. Apa sih keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik? Apa saja motivasi-motivasi Nabi kepada kita untuk berakhlak yang baik? Karena akhlak itu ibadah yang mulia ya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalah latifah, risalah tipis tentang akhlak, beliau menjelaskan bahwasanya ya, akhlak itu ya pahalanya banyak. Kenapa? Karena kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kita untuk ibadah tidak banyak. Salat 5 waktu, ya kalau kita salat sekali salat 5 menit atau kurang lebih, kita salat 5 waktu taruhlah setengah jam. Setengah jam kita untuk salat ya. Kemudian sama muqaddimah sama penyelesaian mungkin 1 jam taruhlah. Kemudian kita untuk baca Quran, entah kita baca atau tidak ya, kita baca mungkin setengah jam. Bisa bertahan setengah jam tiap hari saja sudah alhamdulillah ya. Ya biasanya 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk medsos ya. Kemudian salat malam kita entah salat atau tidak ya. Masih banyak pertanyaan. Zikir pagi petang ya, mungkin 10 menit. Intinya waktu kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah tidak banyak. Kebanyakan waktu kita untuk berinteraksi, interaksi dengan anak, interaksi dengan istri, interaksi dengan atasan, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan kawan, interaksi dengan supir, dengan pembantu dan yang lainnya. Nah, dalam interaksi ini kalau seorang ternyata berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus ya, karena akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang lebih berat ditimbang pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Maka kita jangan sepelekan hal ini. Bahwasanya akhlak yang mulia itu ya ibadah yang sangat agung, bahkan pahalanya sangat besar. Sebagai bukti kita bicara contoh betapa besar akhlak pahala berbakti kepada orang tua ya. Betapa besar pahala seorang wanita taat kepada suami ya, sebab masuk surga. Betapa besar seorang laki mendapat al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena berbuat baik kepada istrinya ya. Banyak sekali pintu-pintu pahala dari sisi akhlak ya. Bagaimana akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap kawan ya. Karenanya kita tidak boleh menyepelekan masalah akhlak. Sebagaimana kita serius belajar fikih salat, sebagaimana kita belajar fikih salat dan kita berusaha mempraktekannya sesuai dengan salat Nabi, sebagaimana kita serius belajar fikih haji, ingin berhaji seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga belajar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi dalam sabda-sabdanya, agar kita bisa meraih pahala dengan banyak dari sisi akhlak ya. Saya katakan tadi, kalau seorang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang mulia, dan ini perlu perjuangan, maka dimanapun dia berada, argo pahala jalan terus. Dia duduk sama kawannya, orang nyaman dengan dia, maka pahala jalan terus. Dia duduk sama istrinya, istrinya nyaman sama dia,
pahala jalan terus, dia sebagai pemimpin, dia sebagai anak buah, dia sebagai kawan, dia sebagai masyarakat, dia sebagai pejabat, maka argo pahala jalan terus karena dia sudah distempel sebagai orang yang dzu khuluqin hasan, pemilik akhlak yang mulia. Nah, untuk mencapai derajat tersebut harus perlu perjuangan. Saya bacakan hadis-hadis yang berkaitan tentang motivasi akhlak mulia. Saya mulai dari hadis yang pada pertemuan ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Ya. Al-haya'u minal iman. Ini salah satu hadis menjelaskan tentang akhlak, tentang rasa malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Dan ini adalah salah satu potongan dari hadis yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan, ya, bagian daripada keimanan. Maksud hadis ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya iman itu bisa berupa perkataan la ilaha illallah, iman itu bisa berupa perbuatan menghilangkan gangguan dari jalan, dan iman itu bisa juga amalan hati seperti rasa malu. Ya, itu ternyata iman. Kalau orang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Dan Rasulullah SAW sebutkan secara khusus, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah bagian daripada keimanan, sementara amalan hati banyak. Kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan masalah rasa malu saja? Karena sebagian ulama mengatakan, li'annal haya huwa sababul aqwa fi qiyamil abdi bi jami'i syu'abil iman. Ya. Karena rasa malu merupakan sebab terkuat bagi seorang hamba untuk bisa melaksanakan seluruh cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, kalau orang memiliki rasa malu yang kuat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada manusia, maka dia berusaha menjalankan perintah Allah dan dia malu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya rasa malu juga kepada orang lain sehingga dia malu, masa saya tidak berbakti sama ibu saya, masa saya tidak berbakti kepada orang tua saya, masa saya tidak berbakti sama tetangga saya. Rasa malu yang dia miliki ini akan membuat dia untuk mengantarkan dia untuk melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan juga dia akan berbuat baik untuk berinteraksi sama manusia dan meninggalkan untuk menzalimi sesama manusia. Inilah sebabnya, di antara sebab kenapa Nabi SAW menyebutkan rasa malu secara khusus. Padahal cabang keimanan banyak dan cabang keimanan berkaitan dengan hati juga banyak. Tapi Rasulullah SAW hanya sebutkan satu sebagai contoh. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Dalam satu hadis, ya, dari Anas, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu marra ala rajulin minal ansar. Rasulullah sallallahu melewati seseorang dari kaum Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, dan lelaki dari Ansari ini sedang menasihati saudaranya dalam masalah rasa malu. Artinya dia marah, kamu jangan malu-malu. Gara-gara kamu malu akhirnya begini-begini. Jadi dia kurang suka saudaranya memiliki sifat malu. Ya, karena gara-gara malu akhirnya terkadang mungkin tidak mendapatkan kemaslahatan atau mungkin bisa terkena kemudaratan. Maka dia nasihati saudaranya supaya jangan malu. Supaya jangan apa? Malu. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Dia nasihati saudaranya supaya tidak malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pas lewat, Rasulullah sallallahu tegur dia. Kata Rasulullah sallallahu da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarin dia pemalu. Sungguhnya rasa malu adalah bagian daripada iman. Subhanallah. Ini saudaranya bilang, kamu jangan malu-malu, sudah. Dia bilang, biarin aja dia pemalu. Karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Ya. Rasa malu, ya, adalah akhlak perangai yang mulia yang mengantarkan seorang untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan kebajikan. Banyak orang dia melakukan kebajikan, meninggalkan
perkara yang buruk. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Ya. Banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan dan juga melakukan keburukan. Kenapa? Karena tidak punya malu. Karena tidak punya malu. Oleh karena jika seorang sudah tertanam dalam hatinya memiliki rasa malu, apalagi dia kemudian malu kepada Allah, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh malu. Ya, maka bagaimana seorang akan meninggalkan ketaatan, dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih saya begitu banyak kenikmatan, Allah sudah kasih saya begitu banyak kemudahan, masa mau salat aja saya malas, masa melangkahkan kaki ke masjid saja saya malas. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga ingin bermaksiat, dia juga malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan saya berbagai macam kemudahan, kemudian saya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memiliki rasa malu yang benar ya kepada Allah, maka dia malu kepada Allah untuk meninggalkan perintah Allah dan malu untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara satu tafsiran ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Zulaikha, ya, qalat haytalak, kemarilah wahai Yusuf. Ketika Zulaikha berkata, qalat haytalak, saya sudah siap dengan kecantikan saya sudah menghiasi diri saya, maka tafadhal ya, silakan. Kata Yusuf alaihissalam, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Rabb di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Rabb sini maksudnya tuan majikanku laki-laki, yaitu suamimu Zulaikha. Bagaimana saya mau berkhianat dengan istrinya sementara suamimu sangat baik kepada saya? Rasa malu. Malu gimana? Orang sudah baik, air susu dibalas dengan air tuba. Malu. Bagaimana berkhianat kepada istrinya sementara suaminya sangat baik? Dalam tafsiran yang lain, innahu rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya mau berzina sementara Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku? Rasa malu yang luar biasa yang menghalangi seorang untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa dia malu? Allah sudah berikan dia banyak kebaikan, dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu berterima kasih. Maka kalau orang memiliki rasa malu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semangat ya untuk beribadah dan dia juga semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun dia bersendirian. Kalau dia benar-benar malu kepada Allah, dia tidak berani bermaksiat. Makanya Ibnu Abbas ya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Dia tafsirkan yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Itu mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermaksiat tatkala orang-orang tidak melihat berani bermaksiat. Kalau ada orang-orang lihat maka dia tidak berani bermaksiat, dia hanya malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Maka seorang memiliki rasa malu, apalagi dia bisa tanamkan rasa malu kepada Allah, maka dia akan semangat beribadah. Demikian juga rasa malu kepada orang lain, malu kepada orang tua, malu kepada istri, malu kepada anak, ya, malu kepada tetangga. Ini mengantarkan seorang untuk beramal saleh dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Kalau dia melakukan perkara buruk akan jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan, si fulan begini, si fulan begini. Mungkin perkara tersebut biasa, tetapi dia khawatir kalau dia melakukannya akan jadi bahan omongan, dia malu, maka dia tinggalkan. Meskipun dalam hati dia ini boleh, tetapi akan jadi bahan omongan, lebih baik saya tinggalkan daripada saya melakukannya, akan merusak muruah saya, maka dia tinggalkan daripada menjadi bahan perbincangan orang-orang ya. Saya akan bacakan ya bagaimana bahwasanya buah dari memiliki rasa malu dalam berakhlak mulia kepada sesama manusia. Di antaranya perkataan sebagian ulama ya, dan ini disebutkan oleh dalam sebagian buku tentang akhlak ya, dikatakan wa huwa a'dhamul akhlaqi qadaran wa aktsaruha, bahwasanya akhlak termasuk atau rasa malu merupakan akhlak yang paling besar kadarnya dan paling agung.
dan paling banyak manfaatnya. Wa aktsaruha naf'an. A'dhamul akhlaqi qadran wa aktsaruha naf'an. Rasa malu adalah akhlak yang paling tinggi derajatnya dan yang paling banyak manfaatnya. Innal haya'a an yataharral insanu al-akhlaqal fadilah wa sifatil hamidah. Ya, dengan rasa malu maka seorang berusaha untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa an yabta'ida 'anil akhlaqi sayyi'ah. Dengan rasa malunya yang ada dalam hatinya, maka dia berusaha untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Wa an ya'rifa lin-nasi manazilahum. Dengan rasa malu dia pun tahu ya kedudukan orang-orang, ini orang bagaimana, harus disikapi seperti apa, karena dia memiliki rasa malu. Wa yunzilahum maratibahum. Kemudian dia mensikapi orang-orang tersebut sesuai dengan martabat mereka. Wa yutahhar atau yutahhir fah minal fuhsh wa yutahharul fah minal fuhshi. Kemudian dengan rasa malu dia akan bersihkan mulutnya dari kata-kata jorok, kata-kata keji. Ya, orang pemalu enggak mungkin ngomong bangsat, kampret, enggak mungkin ya, karena dia memiliki apa, rasa malu untuk mengungkapkan kata-kata yang kotor ya. Dia berusaha untuk membersihkan lisannya dari kata-kata yang kotor. Kalau antum melihat ada orang kemudian bicaranya ngawur, maki, cacian, ketahui orang tidak punya rasa malu. Orang itu tidak punya rasa malu. Rasa malunya telah dicabut dari hatinya. Wa yunazzih lisanahu 'anil aib, ya, dan juga dia membersihkan lisannya dari mencela orang lain ya. Dia tidak mencela orang, dia berusaha jaga lisannya. Malu kita jelek-jelekin orang, malu kita menghabisi orang lain dengan kata-kata. Kemudian kata ulama ini wa yaqtasid fi hadithihi, dan dia pun bicara secukupnya ya. Orang ngomong enggak berhenti-berhenti, ini enggak punya malu ya. Ngomong enggak berhenti, kasih kesempatan yang lain untuk bicara. Kok ente yang ngomong terus? Ada orang ngomong ente dominasi. Biarkan satu bicara. Orang bosan dengar bicara ente. Sebagian orang bicara enggak berhenti-berhenti, kita yang dengar capek ya. Kita sampai malu mau memberhentikannya. Sementara dia tidak malu untuk ngomong terus. Ya, akhi. Kalau orang punya rasa malu dia tahu, sudahlah. Orang juga capek ngantuk dengar, ya dia masih ngerocos terus, enggak berhenti. Cerita sana, cerita sini, ya. Wa yakhjal an yu'thar anhu sau'ah, dan dia malu kalau sampai ada keburukannya kemudian tertangkap darinya kemudian disebarkan, ya. Dan seterusnya. Kemudian dia berkata, wa idza ra'aita ar-rajula yataharraju min fi'li ma la yanbaghi aw tara humratal khajali tasbughu wajhahu idza badara minhu ma la yaliqu fa'lam annahu hayyud dhamir. Kalau kau dapati seorang ya dia merasa tidak enak kalau melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, atau kau melihat rona-rona merah di wajahnya jika muncul perbuatan yang tidak pantas dari dirinya, maka ketahuilah bahwasanya hatinya itu pemalu. Enggak enak tiba-tiba mukanya apa? Merah. Padahal kulitnya hitam tapi menjadi merah. Kenapa? Dia punya rasa malu. Tapi kalau sudah enggak punya malu, ngomong apa saja, mau bikin apa saja, muka tembok, rai gedek, ya enggak peduli. Zakiyul unsur, berarti unsur dia itu suci. Ini maksudnya contoh bahwasanya akhlak rasa malu itu mengantarkan orang kepada perbuatan-perbuatan yang mulia dan menghalangi orang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Akan tapi jangan sampai rasa malu kemudian menghalangi orang dari perbuatan baik. Saya ulangi, rasa malu itu seharusnya mengantarkan orang untuk melakukan kebaikan dan menghalangi orang dari melakukan keburukan. Jika rasa malu ternyata menghalangi orang dari berbuat kebaikan, maka itu rasa malu yang salah. Ya, rasa malu yang keliru. Ya, ada sikap pengecut, bukan lagi malu tapi apa? Pengecut, ya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Ni'man nisaul ansar, lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid din, untuk bertanya ya. Oleh karenanya mereka bertanya kepada Nabi SAW bahkan dalam urusan kewanitaan. Ya, seperti pertanyaan seorang Ansariyah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat?" Ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib mandi junub jika dia mimpi basah? Ya.
Sebelumnya dia berkata, "Innallaha la yastahyi minal haq." Ya Rasulullah, Allah tidak malu untuk dalam masalah kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi junub kalau mimpi basah? Ini pertanyaan yang gimana gitu ya. Tanyanya dari seorang perempuan tanya kepada lelaki ya. Yang ditanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi rasa malu tersebut tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang karena ini adalah kebaikan. Oleh karenanya secara umum rasa malu adalah akhlak yang mulia. Kalau antum punya anak-anak pemalu itu baik. Ajarin rasa malu. Terutama anak perempuan. Anak perempuan ajarkan rasa malu ya. Karena keindahan wanita kepada rasa malu yang dimiliki. Kalau wanita sudah enggak punya malu, repot ya. Ya. Kalau misalnya ketemu laki-laki dia malu-malu, sudah biarin aja ya. Biarin dia malu-malu. Karena sebagian wanita enggak punya malu. Laki-laki dia kumpul, dia datang, "Hey, gimana? Hey guys." Gimana? Laki-laki sampai malu sama dia, ya laki-laki sampai malu sama dia. Dianya enggak punya malu ya. Ya. Ini karenanya di antara keindahan wanita adalah apa? Rasa malu. Demikian juga kalau seorang jomblo, ya. Ini dengar baik-baik para jomblo ya. Misalnya jomblo melamar, nazar, cari wanita jomblowati yang pemalu ya. Ya, jomblowan cari jomblowati yang pemalu. Kalau antum nazar seorang akhwat tersebut malu, ya kemudian malu. Ini bagus berarti wanita ini apa? Pemalu. Tapi kalau pas antum lagi nazar lihat dia juga lihat. Antum sampai malu-malu gini, sejak pertama antum udah kalah mending enggak usah. Jadi rasa malu itu baik. Kalau kita punya anak pemalu kita tumbuhkan. Karena rasa malu tadi membuat seorang di kemudian harinya dia melakukan sesuatu dia malu. Ini buruk kalau ketahuan bagaimana. Malu sama Allah, malu sama tetangga, malu sama orang tua, malu sama anak, malu sama. Ya ini bagus ya. Karena ini menghalangi orang dari perbuatan buruk dan memotivasi seseorang untuk melakukan kebajikan. Kecuali ada tanda-tanda rasa malu tersebut membuat dia tidak berani menuntut ilmu misalnya, tidak berani melakukan hal yang baik, maka kita bilang ini pengecut, ini bukan malu, diajarinnya. Diajarin. Dulu saya punya kawan pemalu banget di Madinah ya. Pemalu banget ya. Dikasih jualan, suruh jualan kambing ya, ke para jamaah haji ya, jamaah dia dari luar negeri ya. Dia mau jualan bingung dia ya. Karena baru maju ke depan mau jelaskan sungguhnya Nabi bersabda tentang kambing gini-gini, sudah mau depan sudah merah semua mukanya. Rasa malu ya. Ada orang yang pemalu luar biasa. Kita baru singgung sedikit dia sudah merasa. Ya, kenapa? Dia memiliki rasa malu. Dia tidak enakan sama kita. Kalau bahasa kita apa? Tidak enakan ya. Tapi hati-hati jangan sampai rasa malu tersebut ya salah di manage sehingga menjadi penakut. Atau rasa malu tersebut akhirnya menjadikan seorang suudzon kepada orang lain. Jangan sampai demikian. Ya. Tapi hukum asal rasa malu itu harus dipupuk. Kalau kita memiliki anak, ya, nampak dari dia rasa malu yang baik, kita pupuk rasa malu tersebut, terutama anak perempuan. Taib, kita bacakan hadis berikutnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini masih tentang masalah rasa malu. Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ya, perkara yang didapati oleh manusia, orang-orang mendapati nasihat atau perkataan dari kenabian yang pertama adalah idza lam tastahyi, kalau kau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwasanya perkataan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, kalau kau tidak malu, lakukan saja yang kau kehendaki. Ternyata ini bukan cuma ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah diwariskan, nasihat yang diwariskan turun temurun dari kenabian yang pertama. Artinya ini sudah hal yang mungkin dari Nabi Adam, mungkin dari nabi-nabi terdahulu, sudah sering menasihati kepada umatnya tentang nasihat ini. Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang diwariskan, nasihat yang diwariskan dari zaman dulu sampai sekarang. Dan ini menunjukkan bahwasanya para anbiya, para nabi seluruhnya perhatian terhadap masalah akhlak malu ini. Sehingga Nabi mengatakan min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang awal. Ya, berarti para anbiya mereka
seluruhnya menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya tentang rasa malu, di mana mereka mengatakan, ya idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Taib, apa maksud hadis ini? Hadis ini ya ditafsirkan dengan dua tafsiran. Ya, ada yang lebih, tapi yang kuat adalah dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah ancaman, maksudnya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya malu, lakukan saja. Artinya jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Karena ini perkara memalukan. Ini perkara memalukan. Jadi maksudnya di sini ngancam. Kalau enggak punya malu ya bikin aja. Ya, itu berarti menghina, merendahkan, mengancam. Dan ini dalam Al-Qur'an salah satu uslub dalam Al-Qur'an, metode dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum", lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Artinya silakan lakukan, neraka menunggu, silakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budu ma syi'tum min duni", sembahlah yang kalian sukai selain Allah, silakan sembah siapa saja. Mau menyembah nabi, mau menyembah pohon, menyembah sapi, terserah, ya. Mau menyembah matahari, mau menyembah rembulan, menyembah batu, terserah. Ini bukan berarti pembolehan, bukan perintah, tapi ini adalah apa? Ancaman, ancaman. Maka hadis ini, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, kalau kau tidak punya malu lakukan apa yang kau kehendaki, ditafsirkan oleh sebagian ulama maksudnya adalah ancaman, ya. Ancaman yaitu kalau kau tidak punya malu lakukan saja, ya. Ya, berarti ancaman. Tafsiran yang kedua artinya pembolehan. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Artinya kalau kau melakukan sesuatu itu bukan perkara yang harus dipermalukan, maka lakukanlah. Kenapa harus malu? Misalnya, bolehkah saya jalan kaki tanpa pakai sendal di jalan sini, ingin olahraga, misalnya di kompleks Galuh Mas ini? Loh, itu perkara yang dimalukan enggak? Enggak. Ya kalau enggak jalan aja enggak apa-apa. Kecuali kalau kau pakai sendal, ada orang gila pakai sendal, itu baru jangan. Tapi kalau masyarakat memandang itu biasa, bukan hal yang memalukan misalnya, ya lakukan saja, enggak ada masalah. Misalnya seorang wanita berjilbab, saya ingin jalan pagi muter perumahan Galuh Mas, pakai jilbab rapi kemudian jalan kaki. Apakah ini perkara yang memalukan? Bukan, ya lakukan saja, enggak ada masalah. Tapi misalnya seorang wanita kemudian pakai baju ketat, ya. Baju ketat, semuanya ketat, kemudian pengen olahraga depan perumahan Galuh Mas, ya tanya, ini memalukan atau tidak? Oh, memalukan bagi sebagian orang, tidak memalukan. Tapi malu, nanti kalau ustaz lihat malu. Memalukan. Kalau memalukan jangan dilakukan. Jadi maksud saya itu, yang kedua ini maksudnya ingin menjelaskan, kalau kau ingin melakukan sesuatu, ternyata perkara tersebut tidak menimbulkan rasa malu, bukan perkara yang memalukan, bukan jadi bahan perbincangan, maka lakukanlah. Tidak usah ragu-ragu, berarti itu boleh. Dan itu tidak mencela akhlakmu. Jadi, ini menunjukkan banyak hal yang mungkin boleh, secara syariat mungkin boleh, tapi kalau itu merusak muruah seseorang, merusak harga diri seseorang, menimbulkan bahan pembicaraan, memalukan, maka ditinggalkan. Maka ditinggalkan, ya. Ada hal-hal yang mungkin boleh misalnya, tapi kalau kita upload, kalau kita publish di medsos, mungkin jadi bahan omongan. Mungkin jadi bahan apa? Omongan, ya. Ya enggak usah kalau gitu. Enggak usah dilakukan, dan enggak usah dipublish, ya. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, annahu yanbaghi lil insani mura'atun nas. Ya. Wa alla ya'mal ma yustahya minhu bainahum. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala bersikap, dia harus juga melihat penilaian masyarakat. Jangan dia cuek saja, masyarakat apa, enggak saya peduli. Yang penting ini boleh saya lakukan. Enggak begitu juga. Ya. Karena ini menunjukkan kita harus lihat tradisi masyarakat. Ini bagi mereka baik atau tidak, ya. Ada namanya adab-adab berkaitan dengan tradisi masyarakat. Selama tidak melanggar syariat, maka kita berusaha berjalan dengan tradisi tersebut. Selama tidak melanggar apa? Syariat. Kalau melanggar syariat lain halnya, ya. Maka kata Syekh Utsaimin, hendaknya seorang memperhatikan, ya, masyarakat. Jangan sampai kita melakukan suatu perkara yang mungkin hukumnya boleh, tapi ternyata itu adalah perkara yang aib menurut masyarakat, tradisi mereka, maka hendaknya ditinggalkan, ya. Jangan seorang, ya saya cuek-cuek terserah saya, ya. Misalnya seorang jalan jam 8 pagi pakai celana
celana sampai lutut, kemudian kaos oblong, enggak pakai sendal, jalan di pinggir jalan. Hukumnya boleh tidak secara syariat? Apakah saya haram ya pakai celana pendek sampai lutut, kemudian pakai kaos dalam saja, kemudian tidak pakai sepatu, tidak pakai songkok, kemudian saya jalan di luar? Ya kalau secara syariat sih halal. Anda tidak melakukan perkara yang apa? Yang haram. Tapi kalau anak buah ente lihat nih, itu bos ngapain bosnya? Jangan-jangan diomelin istrinya. Kenapa keluar begitu pakai celana pendek? Kemudian pakai kaos oblong saja, kaos dalam. Ya. Sama, antum keluar buka kaos dalam. Laki-laki kan bukan aurat atas ya. Tapi kalau antum cuma pakai celana pendek dari pusar sampai lutut, kemudian jalan di luar, nggak pakai sendal, secara syariat haram atau halal? Halal, nggak ada apa-apa. Oh, ini kan bukan aurat, iya. Tapi coba ente kerjain. Ya kan jadi omongan orang. Itu contoh bosnya, ada hal-hal yang mungkin menurut kita boleh, tetapi jadi bahan omongan, omongan orang, maka jangan dilakukan. Kalau itu dilakukan mungkin di zaman dahulu, ya ada masalah. Di zaman orang kekurangan baju, ada orang cuma pakai izar doang zaman dahulu. Dia tidak punya rida, ya orang mengerti zaman tersebut. Tapi kalau zaman sekarang ada orang majikan atau bos kemudian jalan seperti itu, atau ustadz jalan seperti itu, kan jadi bahan omongan masyarakat. Ini dalil bahwasanya kita juga harus memperhatikan omongan masyarakat. Kalau kita punya rasa malu, kita tidak mau melakukan. Jadi jangan seorang cuek aja, lakukan apa yang kau kehendaki. Ya, sekarang subhanallah banyak rasa malu dicabut. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan min uqubatil ma'asi, di antara hukuman Allah kepada akibat bermaksiat, zahabul haya alladhi huwa madatul hayat lil qalb. Itu hilangnya rasa malu yang dia merupakan sumber kehidupan bagi hati. Benar, kalau orang sudah banyak maksiat, dia punya malu lagi. Sampai dia bermaksiat, dia shooting dirinya. Ya. Rasa malu sudah hilang. Kenapa dia bermaksiat? Dan di antara hal yang membuat rasa malu seseorang hilang, dia suka melihat maksiat. Jadi hal yang biasa. Seorang melihat perbuatan maksiat dilakukan oleh orang kafir, oleh orang barat, orang bule maupun bule potan, semuanya dilihat di YouTube, di mana kebiasaan dia lihat hanya sesuatu yang biasa. Suatu yang biasa, rasa malu sudah hilang. Dia sering nonton film misalnya, di situ perempuan tidak pakai jilbab misalnya. Terbiasa dia lihat pemandangan tersebut. Suatu saat istrinya enggak pakai jilbab, dia enggak malu, enggak ada masalah. Anaknya enggak pakai jilbab, dia enggak malu, enggak ada masalah. Kenapa? Karena tradisi yang sering dia nonton itu sudah meresap dalam hatinya. Maksiat yang dia lakukan membuat rasa malu hilang dari dirinya. Ya. Tradisi orang-orang kafir yang masuk ke dalam kaum muslimin ya. Sekarang orang banyak tidak punya malu ya. Vlog kemudian bikin shooting, bikin hal yang aneh-aneh supaya viral ya. Tidak punya malu. Itu diantaranya akibat maksiat yang dilakukan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dikatakan seorang berusaha memupuk rasa malunya, dan itu merupakan satu akhlak yang baik, yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Al haya'u minal iman, rasa malu adalah bagian daripada iman. Tapi hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Sungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan kedua-duanya ada kebaikan, sama-sama beriman. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa dengan sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu, tidak sesuai dengan harapanmu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan demikian, tentu akan menjadi demikian. Walakin qul, akan tapi ucapkanlah, qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, atau qadarullahi, ini adalah takdir Allah, wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang yaitu akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia yaitu berusaha mencari melakukan kebaikan yang didasari dengan keimanan,
kalau terjadi sesuatu yang buruk, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah dengan mengatakan qadarullah. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak serahkan kepada Allah, kemudian mengatakan coba kemarin saya begini, coba saya kemarin begini, akhirnya kita akan merasakan penyesalan yang sangat dalam dan akhirnya akhlak kita akan buruk kepada orang sekeliling kita. Kita mulai salahkan istri kita mulai salahkan suami kita. Kamu sih Mas, kamu sih Nak, mulai ya. Anak buah dimarah-marahin misalnya ya. Kenapa? Karena kita tidak beriman dengan takdir. Maka bisa menimbulkan akhlak yang buruk karena kita akhirnya menyalahkan orang sekeliling kita. Hadis ini dibuka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Apa maksudnya kuat dan lemah di sini? Banyak dari ahli hadis menyatakan maksudnya kuat imannya, bukan kuat fisiknya. Dan maksudnya lemah imannya, bukan lemah fisiknya. Dan sebagian ulama membawakan kepada makna mencakup juga kekuatan fisik. Artinya seorang yang beriman dengan fisik yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang beriman tapi fisiknya lemah. Ya, tapi fisiknya lemah. Namun ini dikritiki oleh banyak ulama karena konteks pembicaranya bukan masalah kuat dan lemah. Kekuatan hanya bisa bernilai di sisi Allah kalau kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk Islam, bukan hanya sekedar fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat hanya sarana. Kalau fisik kuat tersebut, ya, secara zatnya tidak dipuji dan tidak dicela. Tetapi dia menjadi terpuji kalau fisik yang kuat tadi ternyata untuk kaum muslimin, untuk membantu kaum muslimin, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu tetangga misalnya, ya. Itu baru dipuji. Makanya banyak ulama mengatakan maksud dari hadis ini al-mu'minul qawi, maksudnya orang mukmin yang imannya kuat, ya, bukan secara fisiknya. Ya, karena yang dipuji secara zatnya langsung adalah keimanan. Adapun fisik maka terpuji kalau dimanfaatkan untuk apa? Islam dan kaum muslimin. Ya. Bukan berarti ada dua orang, satunya badannya berotot ya, six pack ya. Satunya one pack ya. Satunya perutnya roti belah 6, satunya roti belah 1 doang. Berarti kamu lebih kuat dari saya, hadisnya ada. Enggak. Karena hadis ini secara khusus berbicara tentang keimanan. Nah, kalau six pack yang kau miliki, tubuh yang hebat yang kau miliki, untuk Islam baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekedar fitness, begitu waktunya pergi salat ngantuk, wah repot. Ya, six pack, perutnya six pack 6 bala-bala ya. Tapi waktunya pergi ke masjid enggak berangkat. Waktunya mau ziarah ke rumah orang tua tidak berangkat. Itu kekuatannya buat apa kalau begitu? Ya. Kekuatannya buat apa? Ya. Mau salat enggak betah, enggak kuat untuk salat. Bukan itu yang dipuji. Jadi maka saya katakan kekuatan itu tidak dipuji pada zatnya. Dipuji kalau dia bermanfaat untuk apa? Akhiratnya. Tetapi kalau iman terpuji secara zatnya. Oleh karenanya banyak ulama menafsirkan hadis ini bukan pada kekuatan fisik tapi kekuatan iman. Al-mu'minul qawi, seorang beriman yang imannya kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang yang imannya lemah. Tetapi wa fi kullin khair, tapi dua-duanya baik. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Selama masih beriman maka masih dicintai oleh Allah. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Dan juga kualitas cinta Allah kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Si fulan lebih dicintai oleh Allah daripada si fulan. Kenapa imannya lebih kuat daripada si fulan? Namun dua-duanya dicintai oleh Allah, fi kullin khair. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Banyak hal di depan kita bermanfaat baik dunia kita ataupun baik untuk akhirat kita. Maka lakukan. Selama itu perkara bermanfaat, lakukan. Tidak bermanfaat, jangan lakukan. Seorang duduk misalnya, main game 1 jam. Ada manfaatnya enggak? Dunia dan akhiratnya. Ada manfaatnya dunianya, kerjain. 5 jam main game, ada manfaatnya? Enggak apa-apa. Kalau enggak ada manfaatnya, ngapain buang-buang apa? Waktu. Untuk akhiratnya apa? Ada manfaatnya? Kalau enggak ada, ngapain kita lakukan? Nonton berita, coba. Nonton berita. Artis ini begini, artis ibu-ibu terutama, hati-hati ibu. Ibu nonton artis begini sampai berjam-jam. Berita pertama, berita kedua, stasiun ini, sampai 10 stasiun, apalagi lagi apa? Booming, lagi rame ada peristiwa. Nonton terus. Manfaat enggak? Tanyakan pada diri, manfaat saya untuk akhirat enggak?
Kalau manfaat nonton aja enggak ada masalah. Manfaat buat dunia saya enggak. Kalau manfaat buat dunia silakan. Kalau enggak maka tinggalkan, ngapain ngabisin waktu nonton berita-berita artis. Saya sering sampaikan sebagian ibu-ibu ya, Masya Allah, suaminya orang meninggal dia menangis. Suaminya orang meninggal dia menangis. Suaminya sendiri masih hidup diomelin sama dia. Jadi apa faedahnya kita buang-buang waktu ya. Nabi yang suruh ihris ala ma yanfa'uk, semangat yang bermanfaat. Selama bermanfaat ya akhi, umur kita terbatas. Umur kita terbatas, belum hal-hal banyak yang bisa membuat umur kita segera meninggal dunia ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian banyak, sementara semuanya mengantar kepada kematian. Ya, meninggal karena sakit jantung, sangat kanker, karena virus corona, karena ya ketabrak mobil, karena jatuh, karena macam-macam sebab kematian. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Maka waktu yang tersisa, umur yang tersisa, apalagi kalau sudah berkaca, rambut sudah putih semua ya. Udahlah, berhentilah main-mainnya. Ya. Sudah saatnya kita melakukan yang bermanfaat. Selama bermanfaat untuk dunia kita atau akhirat kita, lakukan, dan itu akhlak yang mulia. Kalau ditanya apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia seorang memanfaatkan waktunya untuk yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Kalau ada orang ternyata dia buang-buang waktu, maka itu orang berakhlak buruk. Dia tidak menghargai umur yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak menghargai umur yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia buang begitu saja. Ya. Seakan-akan nilai bisa dibuang untuk yang macam-macam. Mau buat nonton ini, ngeliat anu, komentar ini, komentar anu. Ya, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Ya. Wala ta'jas, jangan malas. Kalau bermanfaat jangan malas, semangat. Nanti berdagang, nanti jualan, semangat ya. Semangat, manfaatkan waktu, jangan malas-malasan. Namun kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau kau ditimpa dengan suatu musibah, tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan harapan, maka jaga akhlakmu. Ya. Jangan berkata seandainya aku begini, seandainya kemarin begini, seandainya. Kan ini membuka pintu syaitan, membuat akhlakmu jadi buruk. Membuka pintu syaitan, kau akan menyesal dengan penyesalan yang dalam. Mulailah kau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mulailah kau menyalahkan orang di sekitarmu, ya. Salahkan istrimu, salahkan anakmu. Ya, padahal kau sendiri yang salah misalnya ya. Maka orang berakhlak mulia kalau ditimpa dengan musibah dia berkata apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al, atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dua cara bacanya. Bisa qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, an tawadhu, hendaknya kalian ya tawadhu, saling tawadhu ya. Hendaknya kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak seorang menzalimi yang lainnya, wala yafkharu ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang sombong di atas yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Di sini Nabi SAW buka dengan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. An tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, jangan sampai seorang menzalimi yang lainnya, wala yafkharu ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang merasa sombong tinggi di hadapan yang lainnya. Perhatikan di sini, hadis sahih riwayat Muslim. Bukanlah metode Nabi. Biasanya Nabi tidak mengatakan Allah mewahyukan kepadaku. Biasanya Nabi SAW menyampaikan hadis begitu saja. Tatkala Nabi buka di sini dengan mengatakan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Ini menunjukkan ini adalah perkara spesial yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Karena Nabi buka hadisnya dengan mengatakan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah beri wahyu kepadaku. Apa isi wahyunya? An tawadhu, hendaknya kalian tawadhu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya tawadhu ya adalah akhlak yang sangat terpuji. Rendah hati atau rendah diri, tidak merasa tinggi hati dan tidak merasa tinggi diri ya. Seorang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang salihin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang mereka penghuni surga. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak nampak kecongkakan dari mereka. Tidak nampak kecongkakan dari penampilan mereka. Tidak nampak kesombongan dari pakaian mereka, dari mobil mereka, dari sendal mereka, dari baju mereka, dari tas mereka, ibu-ibu. Enggak. Dia berjalan dengan penuh tawadhu. Ada orang berjalan dengan gaya jalan sombong ada. Contohnya gimana? Jalan sambil sudah kurus krempeng kecil, sombong. Karena kesombongan itu nampak dari kata-kata. Kesombongan itu nampak dari penampilan. Kesombongan itu nampak dari sikap. Makanya Allah juga berfirman, nasihat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau memalingkan wajahmu. Tusair itu kau palingkan wajahmu. Kalau ngomong sama orang jangan palingkan wajah. Lihat dia ngomong. Jangan sombong, enggak mau lihat dia. Seakan-akan mahal kalau mau lihat dia. Mau lihat ya. Assalamualaikum. Masya Allah, tidak mau melihat sama sekali. Kecuali kalau ada kesibukan tertentu, tapi sengaja tidak mau melihat. Seakan-akan kalau dia melihat, dia merendahkan dirinya, sehingga dia yusair khaddah, dia palingkan pipinya. Ini contoh kesombongan yang nampak dari sikap. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Berarti kesombongan juga nampak dari gaya jalan. Dan Allah sangat benci dengan sifat kesombongan. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya'u izari, al-kibriya'u ridai, wal azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya al-kibriya, kesombongan, kebesaran adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mau saingi aku, ingin ikut serta dalam salah satu dari dua ini, aku lemparkan dalam neraka Jahannam. Lemparkan dalam neraka Jahannam. Makanya hati-hati seorang berusaha tawadhu. Dan tawadhu itu harus diusahakan. Kalau kita tidak mengusahakan tawadhu, apa yang kita miliki mengantarkan kita kepada kesombongan. Kelebihan yang kita miliki mengantar kita kepada kesombongan. Seorang sombong dengan kecerdasannya, seorang sombong dengan kekayaannya, seorang sombong dengan jabatannya, dengan kedudukannya, seorang sombong dengan sukunya, saya keturunan ini. Tanpa sengaja kalau dia tidak mengatur dirinya, tidak mengerem dirinya, dia akan terbawa ke situ, mau tidak mau. Maka seorang berusaha, kalau dia tahu dia memakai sesuatu bikin dia sombong, tinggalkan, jangan ragu-ragu, tinggalkan. Saya pakai begini kok perasaan saya semakin merasa tinggi. Tinggalkan, jangan ragu-ragu. Ya akhi, hati Anda itu mahal harganya. Tawadhu mahal harganya. Kalau sampai kemudian tercoreng dengan kesombongan, keangkuhan, repot nanti hari kiamat. Nabi sebutkan tentang orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi gara-gara sombong dengan bajunya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani wa huwa yatabakhtaru fihima. Tatkala seorang sedang berjalan, dia pakai dua baju yang anggun. Laki-laki sombong. Kemudian dia tabakhtaru, dia sombong gara-gara dua bajunya, maka Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Wa yatajaljalu fiha abadan, maka dia pun digoyangkan dalam bumi, digoyangkan sampai hari kiamat. Qarun yang sombong dengan hartanya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan kami benamkan hartanya, rumahnya dalam bumi. Maka jangan sampai sombong. Maka seorang berlatih diri dengan tawadhu. Tawadhu dari perkataan, tawadhu dari sikap, tawadhu dari penampilan, harus diusahakan. Makanya dia mengatakan antawadhu, makanya kalian tawadhu. Tawadhu ini bukan berarti seorang kemudian pakai baju jelek, tidak, bukan begitu. Tapi dia pakai baju yang wajar, yang menunjukkan nikmat Allah kepadanya, selama tidak sampai pada derajat israf, berlebih-lebihan, dan khuyala, dilarang. Waktu Nabi bertemu dengan seorang kemudian pakainya jelek, Nabi bertanya, hal atakallahu malan, Allah kasih kau harta? Kata dia, iya. Kata Rasulullah SAW, idza atakallahu malan falyura atharu nikmati alaik. Kalau Allah kasih kau harta, tunjukkan dampak harta tersebut kepadamu. Yaitu pakai baju yang bagus.
Tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong dan angkuh, dan jangan sampai derajat berlebih-lebihan, itu saja. Silakan pakai yang bagus-bagus. Yang pertama jangan berlebih-lebihan, yang kedua jangan apa? Jangan sombong. Kapan kita merasa diri kita hilang dari tawadhu? Waliyadzubillah, maka segera kita perbaiki diri. Contoh, ada seorang misalnya ibu-ibu pakai tas mahal. Harganya 300 juta misalnya. Setelah dia pakai itu, dia merasa kayaknya dia sudah tinggi tiba-tiba ya. Keluar pede, itu berarti ada kesombongan. Tas itu ternyata mempengaruhi hatinya. Tas mempengaruhi hatinya. Apakah bisa mempengaruhi hati? Bisa, sangat bisa. Dengan tas yang mahal bisa mempengaruhi hati seorang sehingga tawadhu'nya akhirnya apa? Hilang. Nanti dia baru tawadhu kalau ketemu orang pakai tas 1,5 miliar baru. Tapi kalau ketemu orang pakai tas 500 ribu, wah udah bang. 300 juta. Masya Allah. Dia merasa dirinya tinggi di hadapan manusia, ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawadhu sangat penting. Seorang dari ungkapannya, hati-hati milih kata-kata yang menunjukkan tawadhu, jangan merasa angkuh di hadapan orang ya. Contoh, seorang memiliki ilmu, jangan merasa tinggi di hadapan yang lain. Apa sih, ngajar apa sih? Ngerti apa sih dia? Itu menunjukkan dia tidak tawadhu, merendahkan orang lain. Ya. Al-kibr kata Nabi SAW apa? Gomtun nas, merendahkan orang lain. Siapa sih? Allah. Itu contoh. Contoh ya, tidak tawadhu. Contoh merendahkan apa? Orang lain. Apa sih fulan ngajar apa? Ya akhi, dia ngajar Al-Fatihah saja enggak apa-apa. Ini enggak nuntut ilmu, enggak punya ilmu, dia cuma ngajar TPA, apa masalahnya? Apa inti masalahnya apa? Orang ini ngajar TPA. Terus ente kenapa? Kenapa ente merendahkan orang lain? Enggak usah. Kalau Anda baik, Anda memiliki kelebihan bukan untuk merendahkan orang lain. Anda memiliki kelebihan untuk Anda syukuri kepada Allah, bukan untuk menghinakan dan merendahkan apa orang lain. Ya. Oleh karena seorang berusaha tawadhu, karena tawadhu sifat-sifat orang salihin. Kenapa? Ya. Harus tawadhu, karena kalau tidak tawadhu akan ada kezaliman. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Kalau tidak tawadhu nanti bisa seorang menzalimi yang lain, menzalimi dengan perbuatan, ya. Mengambil barangnya atau menjatuhkan dia atau apalah. Wala yafkhar hatta la yafkhar ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang merasa bangga di hadapan yang lainnya. Fakhar yaitu misalnya al-fakhr bil ansab. Oh, saya dari sini, saya kabilah saya ini. Ente kabilahnya apa? Ente orang apa? Saya kabilah, saya turunan ini, saya darahnya darah biru. Ente cuma darah coklat, saya darah biru misalnya. Ya. Ente darah apa ya? Misalnya ini contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin bersuku-suku, berbangsa-bangsa bukan untuk saling menyombongkan. Kata Allah, li ta'arofu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Wahai manusia sekalian, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apakah untuk saling sombong menyombongkan di antara yang lain? Tidak. Kata Allah, li ta'arofu, untuk saling mengenal. Dan untuk saling mengenal butuh tawadhu. Itu dari mana? Oh, Masya Allah, dari mana? Tawadhu baru bisa saling mengenal. Bukan untuk saling merendahkan yang lainnya. Bukan saling merendahkan ya satu dengan yang lainnya. Untuk membanggakan nasab satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan, hendaknya seorang berusaha untuk tawadhu, dan kita bisa merasa kok diri kita ini sedang sombong atau tidak, kita bisa. Kalau kita mengecek diri sendiri, saya sedang sombong. Dari ungkapan saya terlihat sekali saya sombong. Dari sikap saya terlihat saja sekali saya sombong. Ya. Sampai terkadang seorang mau senyum sama orang miskin saja, dia enggak mau senyum. Kenapa? Setan mewahyukan dia, kalau kamu senyum sama orang miskin, kayaknya derajatmu turun. Kayaknya derajatmu turun. Nabi SAW berjalan, ya, ketemu dengan anak-anak Nabi Salami. Ya. Dan itu dilanjutkan oleh Anas bin Malik. Dilanjutkan oleh Sabit Al-Bunani. Ada seorang berjalan, Sabit Al-Bunani, muridnya Anas. Sabit Al-Bunani menyalami anak-anak. Ditanya, kenapa anda menyalami anak-anak? Benar aturannya yang kecil menyalami yang besar. Tetapi karena tawadhu'nya yang besar mulai menyalami anak-anak. Maka dia mengatakan, saya berjalan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ternyata menyalami anak-anak. Saya bertanya, kenapa begitu? Anas bin Malik berkata, saya berjalan sama Nabi SAW. Ternyata Nabi pertama kali menyalami apa? Anak-anak. Nabi SAW bahkan bertemu dengan seorang yang akalnya terganggu. Inna imra'atan kana fi akliha syai'. Ada seorang akalnya terganggu. Dia datang kepada Nabi. Faqalat, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Ya Rasulullah, saya punya keperluan dengan engkau. Faqala ya umma fulan,
unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdi laka hajataki. Kata Nabi, wahai Ummu Fulan, lihat di jalan mana kau ingin bawa saya akan temani engkau sampai saya penuhi hajatmu. Ini lihat, ini orang ini akalnya agak terganggu. Ya. Tapi Nabi tawadhu. Ngapain ngomong sama orang gila? Nabi tidak mengatakan demikian. Ini sudah sama anak buah saya aja, ini orang enggak beres. Enggak. Nabi tetap jawab, saya bisa dia. Lihat Nabi SAW ketemu dengan Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik. Dan dia masih sangat kecil. Kemungkinan anaknya Abu Talha sama Ummu Sulaim. Masih kecil, tahu-tahu Nabi SAW dia ternyata burungnya peliharaan dia meninggal dunia. Maka Nabi ngobrol sama dia, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Masih kecil. Nabi dengan tawadhu'nya tetap ngobrol sama anak kecil, kata para ulama, bahkan mungkin anak ini tidak paham apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tetap menurunkan levelnya untuk bisa ngobrol sama anak tersebut. Bahkan Nabi candain, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang telah terjadi dengan burungmu si nughair? Bagaimana akhlak Nabi SAW. Ada seorang datang ketemu Nabi, kemudian dia gemetar karena karismatik Nabi SAW. Nabi berkata, hawin ala nafsik. Santai saja, kata Nabi SAW. Lastu bimalik, saya bukan raja. Innama ana ibnatu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang juga makan susu yang dikeringkan. Artinya, santai aja, saya dan kamu sama-sama makan beras. Santai. Bukan, oh iya, darah biru. Enggak. Enggak. Subhanallah, Nabi, orang ini Nabi malah apa? Senang aja, santai. Saya bukan raja, santai aja. Ya kalau ketemu raja orang ketakutan. Nabi SAW, lastu bimalik, saya bukan raja. Saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita Quraisy yang makan al-qadid. Jadi Nabi berkata, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu." Kalau saya diundang makan, meskipun hanya makan dhira', hanya makan paha atau qura' atau makan kikil, la ajabtu, saya akan datang. Nabi SAW kalau dia mampu untuk datang undangan orang, maka Nabi akan datang. Makanya saya dapat dua cerita ini. Cerita pertama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau orang alim, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Tapi disebutkan dalam biografi beliau, hampir seluruh penduduk di kota, beliau tinggal di Unaiza kalau tidak salah ya, di Qasim sana ya. Hampir seluruh tetangganya pernah dia kunjungi. Padahal dia sibuknya luar biasa, tapi dia sempatkan untuk mengunjungi tetangganya seluruhnya. Ya. Kemudian saya juga ketemu dengan supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Dia berkata, Syekh Abdullah Al-Jibrin, sampai kalau orang undang makan di rumah, dia kasih jadwal. Dia berusaha menghadiri undangan apa? Orang. Ini makan siang di sini, nanti besok makan di mana, Masya Allah. Padahal bukan orang enggak ada kerjaan seperti kita ya. Ulama yang waktunya sangat berharga, tapi dengan tawadhu dia menyempatkan diri untuk apa? Menghadiri undangan orang-orang kalau dia mampu ya. Jadi inilah sifat tawadhu ya, kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu seorang bisa berubah saya katakan tadi karena kekayaan, karena jabatan, karena teman, hati-hati ya. Sombong main dengan teman-teman baru, teman-teman lama ditinggalkan ya. Merasa rendah kalau harus main dengan teman-teman apa? Lama ya, punya komunitas, misalnya komunitas sepeda tertentu, komunitas mobil tertentu, komunitas jam tertentu ya misalnya. Khawatir akhirnya ada kesombongan yang timbul tanpa kita sadari. Kita enggak niat sombong, tetapi kita terjebak dalam kesombongan. Hati-hati. Saya rasa mungkin kita tidak berniat sombong, tapi kita terjebak. Dengan gaya hidup, dengan teman-teman tertentu, ya, dengan model kehidupan, ya. Misalnya sebagian orang, saya kalau safar harus naik bisnis, ya udah. Dia kejebak, akhirnya kalau dia naik ekonomi kayaknya, udah tawadhu'nya hilang gara-gara harus naik apa? Bisnis. Para salaf dahulu mereka sampai mereka kaya, mereka mau makan sama orang-orang pinggiran, duduk makan bareng sama. Sengaja merendahkan dirinya, karena tawadhu itu diusahakan. Sombong harus dilawan. Kalau kita tidak melawan, kita terjebak dalam kesombongan tersebut, sadar mau tidak disadari. Maka waspada. Tapi antum apa yang mau antum sombongkan? Duit pas-pasan. Wajah pas-pasan. Ilmu hampir tidak ada. Terus apa yang mau disombongkan?
hafalan setengah-setengah. Terus apa yang mau disombongkan? Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang keutamaan membela saudara yang digibahi atau direndahkan. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man radda an irdi akhihi bil ghaib." Barang siapa yang membela harga diri saudaranya bil ghaib. Bil ghaib maksudnya saudara yang dia bela tersebut lagi tidak hadir. Raddallahu an wajhin nara yaumal qiyamah. Maka Allah akan membela wajahnya dari serangan api neraka pada hari kiamat kelak. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Wali Ahmad min hadithi Asma binti Yazid nahuhu. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya sebagai syahid. Kalau ini dari hadis Abu Darda, adapun yang di Tirmidzi dari hadis Abu Darda, jadi musnad Imam Ahmad dari riwayat Asma binti Yazid yang menguatkan hadis sebelumnya. Karena hadis ini sanadnya dipermasalahkan, tapi datang dalam riwayat yang lain sebagai syahid, penguat. Tapi hadis ini maksudnya apa? Tentang keutamaan membela saudara. Kalau saudara kita direndahkan oleh orang di depan kita, maka kita bela saudara kita meskipun saudara kita tidak hadir. Dan justru pahalanya besar tatkala kita bela saudara kita dan dia tidak ada. Artinya benar-benar kita membelanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh saudara kita. Kalau kita bela dia di depan dia, bisa jadi kita cari muka. Tapi tidak, dia tidak ada dan kita bela. Kenapa kebanyakan orang kalau dalam majelis ghibah, dia ikut tersenyum, kebanyakan demikian. Lagi oh iya, memang itu. Ikut ketawa, ikut. Jarang yang kemudian bela, jarang. Maka Nabi mengajarkan ada suatu hal yang indah, yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. Kalau ada saudara kita digibai, maka kita bela. Bukan kita bilang tuduhanmu tidak benar, tidak bilang iya memang dia mungkin, tapi dia itu orang baik, kamu jangan ngomongin dia seperti itu. Bukan kita bilang apa omongan kamu tidak benar, ya mungkin benar, namanya ghibah kan ngomong yang benar, ya atau tidak? Kalau ngomong enggak benar namanya dusta. Ya. In kana kama qult faqad iktabtahu. Kata Nabi, kalau apa yang kau ucapkan ternyata sesuai dengan kenyataan, itulah ghibah. Kalau tidak, faqad bahattahu, maka kau telah berdosa namanya. Kalau benar itu ghibah dosa, kalau enggak benar berarti ghibah plus dosa, ghibah serta dusta. Maka bisa jadi saudara kita di hadapan kita digibahi dan itu ghibahnya benar, tapi tetap kita bela. Kita bilang akhi, ya ente ngapain cerita dia seperti di sini? Ente nasihat-nasihatnya langsung. Ya ukhti dia punya kesalahan, kebaikannya masih banyak model kita bisa membela. Ya ukhti dia juga sama seperti kita juga banyak kesalahan, kenapa ente ngomongin dia? Bisa. Kita bisa bela dengan berbagai macam pembelaan. Kalau nanti niatnya baik, nanti ngomong sama dia. Nanti mau telepon dia, telepon. Ngapain nanti ngomong di sini? Ya. Tapi kebanyakan orang kalau ada ghibah pekewo, diam, ikut tersenyum, tidak meninggalkan majelis tersebut, bahkan ikut membenarkan, iya, memang begitu, iya. Akhirnya ghibahnya berkembang. Ya. Makanya saya bilang, acara televisi yang paling laris acara apa? Ghibah. Karena maksiat itu ada kelezatan. Nonton ghibah itu lezat. Mau ghibah 2 jam, oke. Ghibah 3 jam, oke. Baca Quran baru 15 menit sudah. Baru 15 menit. Kayak berat rasanya. Nonton ghibah. Mau pegang HP begini, sambil begini, betah 2 jam. Mau model kepala belok, tidak masalah. Baca Quran begini aja udah. Makanya ghibah ini majelis yang lezat, majelis maksiat. Maka Islam mengajarkan justru kalau ada saudara mau digibah, belalah dia. Karena balasannya luar biasa. Raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Allah akan membela wajahnya supaya tidak terkena api neraka pada hari kiamat kelak. Ini ganjaran yang luar biasa. Syaratnya apa? Syaratnya kau bela dia dan dia tidak hadir. Karena menunjukkan kau bela dia karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia hadir, pahalanya ada tapi berkurang. Pahalanya ada. Kalau kau bela dia karena Allah, ada pahalanya. Ya. Tapi kalau dia tidak ada, itu lebih besar pahalanya. Karena menunjukkan kau bela dia karena Allah. Ini juga hadis menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana engkau membela harga diri saudaramu, maka kau juga akan dibela oleh Allah pada hari kiamat, di hari yang benar-benar kita membutuhkan pembelaan. Di hari yang benar-benar kita membutuhkan apa? Pembelaan. Hadis berikutnya
tentang keutamaan memaafkan dan juga tentang tawadhu juga. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, tidaklah sedekah mengurangi harta, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan, dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara. Kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, keutamaan memaafkan. Wa ma zada 'abdan bi'afwin illa izzan, tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaannya baginya. Yang ketiga, keutamaan tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu, tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Ini 3 perkara tergabung dalam hal yang secara zahir itu merendahkan seseorang secara zahir atau mengurangi. Contoh, sedekah secara zahir duit berkurang, secara zahir duit berkurang. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, tinggal 50.000. 50.000 hilang. Berkurang jadi 100.000 menjadi 50.000. Kita memaafkan, ngalah, bahasa kita ngalah. Secara zahir kita ini rendah, ngalah, enggak bisa balas. Orang apa yang enggak bisa balas? Rendah. Nah, dia harus bisa balas. Kalau saya sudah balas, dia apa itu kayak gitu, pengecut. Mungkin direndahkan orang. Zahirnya demikian. Kemudian tawadhu lillah, tawadhu merendahkan diri, merendahkan hati, seperti mungkin waktu dia di majelis dia yang cuci piringnya misalnya, atau dia yang merapikan sendal, atau dia yang tuangkan minuman kepada jamaah, ya. Orang lihat dia orang rendahan. Orang rendahan. Zahirnya ini semua merendahkan, tapi kenyataannya malah meningkatkan derajat mereka di dunia apalagi di akhirat. Di dunia apalagi di akhirat. Baik, kita sebutkan yang pertama. Ini mengajarkan kepada kita harus beriman. Bahwasanya jangan kita hanya beriman kepada materi yang terlihat. Kita beriman kepada sebab-sebab yang tidak terlihat. Beriman kepada syariat, ya. Beriman kepada berita-berita yang dibawakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi berkata, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Saya Ustaz ini mengurangi, jelas. Iya. Kata para ulama, di antaranya Abdul Walid Al-Baji, bal zadathu. Ya. Tetapi, ya, bahwasanya sedekah tersebut tidak mengurangi harta, bahkan menambah. Bahkan menambah. Menambah di sini diartikan oleh para ulama dengan 2 makna. Pertama, menambah dari sisi kaif, yaitu dari sisi kualitas. Mungkin hartanya berkurang 100.000 jadi 50.000, tapi Allah berkahi 50.000 tersebut. Allah berkahi. Jadi bertambah keberkahan harta tersebut. Yang kedua, secara zahir menambah kuantitas. Duitnya benar-benar bertambah. 100.000 jadi 50.000, suatu saat akan Allah kembalikan 100.000 kembali dan bahkan lebih, dan ini kenyataan yang ada. Betapa banyak orang-orang semakin banyak bersedekah, semakin banyak apa? Hartanya. Banyak sekali bukti-bukti yang nyata. Ya. Maka dengan syarat dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan bersedekah karena ingin diakui, bukan sedekah karena pencitraan. Sebelum bersedekah sudah ada tim shootingnya, ya. Bagi-bagi korma tapi di shooting, ya. Sengaja di shooting, pencitraan. Tapi dia sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa sembunyikan, maka sembunyikanlah. Kata Nabi SAW tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jangankan orang lain tahu, sebagian tubuhnya saja tidak tahu. Sebagian tubuhnya saja tidak tahu, apalagi orang lain, ya. Maka seorang kalau bersedekah, yakin bahwasanya Allah akan memberi tambahan. Dia mencari ganjaran di akhirat dan tidak mengapa dia domplengkan niatnya, Allah akan kasih tambahan di dunia. Karena ini sudah suatu yang pasti. Ya, tapi kalau dia bisa fokus untuk pahala akhirat, itu yang terbaik. Karena meskipun dia tidak niat dapat tambahan di dunia, Allah juga akan apa? Akan kasih. Diniatkan atau enggak diniatkan, Allah akan kasih tambahan. Ini butuh latihan. Ini butuh perjuangan. Ini butuh keimanan, yakin. Pertama,
2. Ustaz saya sudah sedekah 7 kali, enggak tambah-tambah. Ada yang salah itu pasti. Atau belum saatnya. Ya Allah Maha tahu. Tapi saya katakan terlalu banyak bukti orang bersedekah hartanya semakin apa? Semakin banyak. Banyak sekali buktinya. Yang kedua, mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Orang kalau maafkan, ya, Allah tambah kemuliaan dia. Meskipun di pandangan masyarakat orang ini rendah. Kenapa dia maafkan? Kenapa dia tidak balas? Ya. Apalagi kita memaafkan dalam kondisi kita mampu untuk membalas, luar biasa. Ya, apalagi kita memaafkan di saat kita mampu untuk apa? Membalas. Dan ini pahalanya sangat besar. Makanya Allah mengatakan falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Maka maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Ini ayat tentang Abu Bakar yang marah kepada Mistah. Selama ini Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi nafkah kepada Mistah karena dia kerabat Abu Bakar yang miskin radhiyallahu anhu. Ternyata selama ini dibantu, air susu dibalas dengan air tuba, ternyata Mistah ikut menuduh Aisyah berzina. Maka waktu Allah turunkan pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar pun marah. Sudah saatnya dia putuskan bantuan kepada Mistah. Karena sudah selama ini dia bantu, ternyata malah ikut menusuk dari belakang, malah menuduh putrinya Abu Bakar wanita pezina. Maka Abu Bakar marah. Abu Bakar mengatakan, sudah saya tidak akan bantu lagi. Allah tegur. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Maafkanlah. Lebih daripada itu, wal yasfahu. Lapangkanlah dada. Yaitu memaafkan tanpa harus mencela. Maafkan tidak harus menghina. Nasihati boleh, tapi jangan menghina. Ya, maafkan. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang memaafkan ini ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau untuk maafkan banyak sekali faedahnya. Dan sudah pernah saya ceramahkan dalam ceramah judulnya 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Antum kalau ada waktu dengar itu, 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya kita dapat kenikmatan dunia sebelum kenikmatan akhirat. Di antaranya hati kita lebih tenang. Kita lebih tentram. Ya sudah, maafkan orang mau ngomel-ngomel, maki-maki, dalam hati kita sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, mereka bakalan ngomel-ngomelin kita. Ya sudah, tenang saja. Mau diapain? Kita ngomel-ngomel tidak akan merubah kondisi. Sudah, kita pulang, tidur tenang, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak-anak, hati tenteram. Adapun kalau kita tidak maafkan, kita jengkel, dongkol. Dia lihat kita jengkel, dia tambah senang. Tuh mulai dongkol, mulai jengkel. Dia tambah senang lihat kita dongkol. Dia tambah senang lihat kita jengkel. Kemudian kita mulai mikir gimana membalas. Ini bikin pusing. Tahu-tahu kita kena stroke. Tahu-tahu darah tinggi naik. Tahu-tahu gula darah naik. Kolesterol naik. Tahu-tahu rambut cepat putih. Subhanallah. Tahu-tahu asam urat naik. Banyak pikiran. Dan tanya dokter semuanya bahwasanya pikiran sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, pikiran sangat mempengaruhi kesehatan apa? Seorang. Kemudian mikir gimana cara balas dendam. Taib, dia sudah susun. Begitu balas dendam, ternyata tidak berhasil. Tambah jengkel lagi. Kita yang jengkel. Kemudian kalau kita berhasil balas, dia balas lebih parah lagi. Tambah jengkel sehingga kita terjebak dalam hal seperti itu. Dan banyak waktu terbuang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waktu kita untuk mikirin ini saja supaya jengkel sama dia, itu sudah kerugian yang nyata. Makanya kalau kita maafkan, tenang udah. Ribut sama tetangga, udah maafkanlah. Tidak apa-apa nasihati, tapi kita maafkan, sudah. Ribut apalagi sama kerabat, apalagi sama istri, apalagi sama suami. Subhanallah, sebagian orang mudah memaafkan orang lain, tapi sama istrinya tidak mudah memaafkan. Sebagian wanita mudah memaafkan orang lain, sama suaminya tidak mudah memaafkan. Orang yang paling utama kita maafkan orang dekat kita, agar kita tenteram, kita bahagia, hidup bisa baik, bisa istirahat dengan nyaman, bisa beribadah dengan nyaman. Dan yang paling penting, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita maafkan jangan pencitraan. Oh, kalau saya maafkan, tapi disoting dulu. Saya orangnya saya maafkan nih, tapi disoting ya. Apalagi sudah mau pilkada ya. Pilkades, pil RW dan lain-lainnya. Tidaklah, kita maafkan karena Allah, bukan karena pujian manusia. Yang terakhir, ma tawadhu ahadun lillahi la rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu, ingat, karena Allah, bukan karena pencitraan. Betapa banyak orang merendahkan dirinya karena pencitraan. Ini tidak benar. Ini hanya menghinakan dirinya. Satu hari cepat atau lambat dia akan dihinakan. Tapi dia tawadhu karena Allah Subhanahu
wa taala. Dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tawadhu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Maka tidak ada salahnya kita tawadhu, ya kita membantu kawan-kawan kita, ya. Kalau ada orang lagi ngobrol hobi bicara, kita enggak usah bicara, biarkan teman kita yang bicara, ya. Kalau ada orang lagi, sudahlah kita tawadhu aja. Ada orang cerita dengan semangat, kita tawadhu dengarkan meskipun kita sudah tahu isi ceritanya. Tapi ada seorang tabi'in mengatakan, sungguh saya mendengar seorang berbicara. Tapi saya diam meskipun saya sudah tahu apa yang dia bicarakan. Sebelum dia lahir pun saya sudah tahu apa pembicaraannya. Tapi saya dengar. Kenapa? Tawadhu. Tawadhu. Ya. Oleh karenanya saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, anaknya cerita tentang bapaknya ini. Ada kejadian terjadi di sana, di Arab Saudi. Maka Syekh ketemu dengan seorang, orang itu semangat ini, kata Syekh, ada kejadian gini. Syekh dengerin. Dia sama anaknya juga ikut dengerin. Dah ya, syukuran, intinya udah pergi. Ketemu lagi orang kedua. Syekh, ada cerita gini, cerita yang sama. Syekh dengerin juga. Anaknya udah gelisah, ngulang lagi. Ketemu orang ketiga, cerita yang sama. Syekh dengerin lagi, subhanallah. Ini anaknya sudah jengkel nih. Ya kalau anaknya dengar lagi. Kalau kita udah ente terlambat ente tidak update. Saya sudah dengar di luar ente terlambat, mungkin kita sudah maki-maki orang tersebut kalau kita ya. Lihat Syekh, subhanallah, tawadhu dia dengar. Kenapa? Dia ingin menyenangkan orang. Orang itu lagi semangat cerita, dia dengar apa? Dengerin. Tawadhu. Kalau kita punya kesombongan, kita mungkin ente ngapain? Ente terlambat. Ente hoax dan macam-macam kemudian. Jadi tawadhu ini bukan semua perkataan yang diucapkan, tapi perlu praktek. Praktek dalam katakan nulis tawadhu. Sebagian orang nulis subhanallah, kelihatan sekali angkuhnya. Saya sudah bahas, saya sudah gini, sudah ini. Apa yang tulis kayak gitu? Ya. Terus jadi kelihatan sekali, kita bisa lihat orang itu nulis sombong atau tidak. Ya ente siapa dibandingkan orang-orang ulama banyak yang alim-alim yang tawadhu dalam tulisan mereka. Ini baru bisa tulis sedikit sudah mulai. Saya sudah begini. Dan itu begini, bantahnya kelihatan sekali sombong dan macam-macamnya. Ya ngapain? Allah Maha tahu. Kita mau sombong, ya percuma, ya. Sombong di hadapan manusia dosa besar, ya. Dan ini bisa masukkan seorang dalam neraka Jahannam. Baik. Saya rasa sampai di sini ya. Kajian kita ya 1,5 jam ya. Mudah-mudahan antum bisa berakhlak yang mulia ya. Ustadz, akhir-akhir ini di tengah-tengah ramainya virus corona, akhir ini saya ngerasa enggak enak badan. Dan takut terkena virus tersebut. Apakah perasaan takut ini salah, Ustadz? Ya, jangan berlebih-lebihan ya. Jangan berlebih-lebihan. Belum masuk Karawang sudah enggak enak badan di luar. Bagaimana kalau udah masuk ya? Ya artinya ya kita berusaha, tugas kita hanyalah berusaha menghindar ikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Terkena ya qadarullah, enggak terkena alhamdulillah, ya. Mau diapain ya? Kita enggak tahu sejauh mana virus ini akan tersebar, tapi secara umum kita ya jangan takut berlebih-lebihan ya. Sehingga di mana-mana pikirannya parno melulu ya. Lihat ada orang batuk, corona ini. Corona. Nanti ustadz batuk, corona, repot. Ya udahlah, kalau terjadi memang ya sudah mau diapain? Mau diapain ya? Ya tapi kita berusaha menghindar dan jangan terlalu, maksudnya santai aja, waktunya mati mau diapain? Kenapa? Utang belum lunas kah? Jadi jangan berlebih-lebihan, wajar kita khawatir, wajar. Semua orang ada kekhawatiran, wajar. Tapi sampai khawatir berlebih-lebihan sampai enggak enak badan ya ini tidak wajar. Perbaiki tawakal kita kepada Allah. Perbaiki tentang iman masalah takdir. Berarti iman kita kepada takdir dipertanyakan. Inilah saat datang ujian. Kalau gelisah terus kemana-mana, ketakutan, keberlebihan ya enggak benar. Kita bukan orang kafir yang kemudian kalau takut corona kemudian beli beras satu rumah, beli Indomie satu gudang ya. Kemudian tumpuk sana, tumpuk sini. Kita enggak begitu ya. Kalau mereka wajar karena surga mereka di dunia, begitu mati langsung masuk neraka Jahannam. Kalau antum mungkin kena corona, mungkin seorang mati syahid dengan terkena apa? Corona. Kita enggak tahu. Kita enggak berharap terkena corona, tapi ya kita hadapi sebagai seorang apa? Muslim yang beriman dengan apa? Takdir. Kita menghindar. Ada keramaian jangan ikut-ikutan. Ya. Ada diskotik ente jangan datang. Ya. Ada konser musik jangan apa? Jangan datang. Ya. Ada pertandingan bola jangan datang. Enggak usah disuruh menghindar.
Tapi setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Saya katakan bahwasanya lihat orang-orang di Wuhan saja orang Indonesia 300 orang lebih Indonesia di Wuhan di pusat corona mereka balik selamat semuanya. Berarti Allah tidak berkehendak mereka kena apa? Corona. Tapi saya dengar yang di Italia enggak tahu dia enggak pernah kontak sama siapa-siapa tahu-tahu juga kena apa? Corona. Ya kalau waktunya kena mau diapain? Apa hukumnya menggibahi seorang yang menzalimi diri kita? Boleh kita menggibahi kepada orang yang bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Atau kita menggibahi dalam rangka menggibahi wanita tersebut dalam rangka untuk mencari solusi bagi kita. Maka ini tidak mengapa. Selama gibah tersebut bermanfaat, bukannya sekedar mengumbar aib tanpa mencari solusi, maka tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka mencari solusi, entah agar kezaliman kita bisa dihilangkan, atau untuk menghadapi bagaimana cara menghadapi kezaliman tersebut, maka tidak mengapa. Saya suka melihat orang yang berperilaku baik dan berakhlak mulia pada teman, orang tua dan orang lain. Namun secara bersamaan dia tidak juga memenuhi perintah Allah. Bagaimana ya Ustaz? Ini enggak benar seperti ini ya. Ya sama Abu Thalib juga sangat baik, lebih baik daripada kita semua ya. Banyak orang musyrikin yang sangat baik kepada yang lainnya, tapi tidak bermanfaat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasihati saudara-saudara kita yang mungkin sama muslim, ya kamu Masya Allah akhlak baik, lebih baik lagi kalau bisa berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah boleh mengizinkan istri pergi ke kajian sendiri? Jarak kajian di rumah lumayan jauh, khawatir menjadi fitnah. Mohon nasihat Ustaz. Selama jarak tersebut bukan jarak safar tidak jadi masalah. Yang penting kita lihat kondisi istri kita bagaimana dan dia setelah kajian tidak keluyuran kemana-mana ya. Kita lebih tahu tentang kondisi istri kita. Kalau kita khawatir istri kita macam-macam jangan diizinkan. Tapi kalau kita istri kita baik, dia pergi juga sama teman-temannya yang amanah dan dia biasanya langsung pulang enggak ada masalah ya. Selama itu bukan safar, maka tidak mengapa. Ustaz, apa maksudnya akhlak Rasulullah seperti akhlaknya Al-Qur'an? Maksudnya semua yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Nabi yang pertama kali mengerjakan, semua yang dilarang oleh dalam Al-Qur'an Nabi yang pertama kali apa? Meninggalkan. Malu adalah bagian daripada iman. Akan tapi bila seorang selalu solat di masjid dikarenakan malu kepada tetangganya, nah ini salah. Ini berarti malu bukan karena Allah, tapi malu karena apa? Malu karena manusia. Ini tidak benar. Kita perbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asalnya niatnya karena enggak enak sama tetangga. Bisa jadi orang seperti itu. Asalnya dia riya, asalnya dia ingin sombong, tapi tatkala dia melatih dirinya maka dia tepis ya penyakit-penyakit itu sedikit demi sedikit. Ciri wanita berakhlak mulia seperti apa contohnya? Ya contohnya kalau ketemu suami apa? Senyum. Kalau disuruh suami apa? Nggih. Itu contoh istri yang soleha ya. Kalau kekurangan sabar ya. Itu istri yang mulia. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang mengusik kita? Apakah kita diamkan saja dan bersabar? Tetapi kalau kita diamkan dia malah lebih dan merendahkan. Apakah kita lawan walaupun kita harus beradu fisik? Masya Allah. Ikhwan, sebisa mungkin kalau kita tidak mengadakan perlawanan itu yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan sayyi'ah. Lawanlah keburukan dengan apa? Kebaikan. Kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Dia mungkin marah-marah, kita kasih kue, berbaik sama dia, tetangga misalnya. Ya sudah, kalau bisa. Kalaupun kita harus balas, ya balas sesuai dengan sepadan dengan kezaliman yang dia lakukan. Tapi saya katakan sebaiknya menghindar. Kata Allah, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dia yang jahili kita, ngusik kita, anggap saja dia orang jahil. Ya sudah. Kita berpaling dari dapat pahala karena Allah yang suruh wa'arid anil jahil, berpaling dari orang-orang jahil. Kalaupun ternyata kita tidak kuat harus dihadapi, ya sudah kita lewat Pak RT kayak lewat siapa kayak yang mungkin bisa menengahi tanpa harus ada kontak fisik. Saya bekerja dengan orang yang bahasa tubuhnya sering menampakkan kesombongan. Untuk mensejajarkan diri saya juga melakukan bahasa tubuh itu kesombongan. Apakah itu termasuk kesombongan? Janganlah. Sombong jangan dilawan dengan apa? Sombong. Maksiat jangan dilawan dengan apa? Kemaksiatan. Dia sombong biarin aja. Ustaz, mohon tidak sesuai dengan tema. InsyaAllah ana mau menikah dengan akhwat. Ana merasa ragu dengan akhwat. Akhwat merasa ragu. Tapi ana merasa yakin dengannya. Dan jalan menuju ta'aruf selalu dimudahkan. Saat nazar maupun mengkhidbahnya. Apakah itu sama saja was-was syaitan Ustaz? Dan anda sudah menentukan tanggalnya namun orang tua bilang tanggal itu tidak cocok. Karena bakal banyak musibah. Terus dalam rumah tangga.
Orang tua memakai hitung-hitungan Jawa karena orang tua anak masih awam dalam hal agama. Anak tahu ini perbuatan syirik. Karena mempercayai hari atau tanggal yang sial. Anak ingin berbakti kepada orang tua. Apakah anak harus menuruti kata orang tua ataukah tetap dengan tanggal yang dipilih anak dan akhwat? Ya. Kalau kita nurut orang tua karena meyakini itu adalah tanggal sial, maka kita ikut mendukung apa? Kesyirikan. Bicara dengan ayah, kita tunda, tapi jangan tentukan, jangan ayah, saya yang tentukan, bilang. Ya. Kita yang tentukan. Kita tentukan lagi, oh itu sial lagi. Tentukan lagi, oh sial lagi. Udah, sudah sial enggak apa-apa ya. Ini ditunda-tunda malah bikin sial, ayah bilang. Ngobrol lah, bilang, ayah enggak. Antum kenapa jelasin aja sama orang tua, ayah dalam Islam begini-begini. Ini loh ada pengajiannya, ayah coba dengarlah. Nanti ayah hukum ini Ustaz ngawur atau tidak. Coba ayah dengar dulu. Ya. Nasihati orang tua. Kalau kita pekewo tidak menasihati orang, kapan kita mau nasihati orang tua? Orang tua sudah baik sama kita, berkorban untuk kita. Kita enggak apa-apa lah, diomelin orang tua biasa, tapi harus ada celetukan yang dia dengar. Ada sentilan yang dia dengar. Ayah, bagus perkataannya, tapi kata Ustaz kemarin syirik Ustaz. Ayah bilang, ini Ustaz bilang ini syirik. Loh kok bisa? Jelasin. Jelasin dalilnya begini 1 2 3 itu Masya Allah. Siapa tahu ayah dapat apa? Dapat petunjuk. Enggak usah ragu-ragu, sampaikan aja. Tapi demikian saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita menjadi sebab ya kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.